Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septi Wulandari akan mempresentasikan materi dengan judul Kajian Filosofis Kepemimpinan dalam Pendidikan. Yang pertama, landasan teoritis dan filsafat. Di sini ada pengertian kepemimpinan dalam pendidikan. Dalam suatu organisasi, kepemimpinan merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan pencapaian tujuan yang ditetapkan oleh organisasi. Kepemimpinan merupakan titik sentral dan penentu kebijakan dari kegiatan yang dilaksanakan dalam organisasi. Kepemimpinan pendidikan adalah pengarahan dan pengawasan terhadap orang lain agar dapat melakukan tugas-tugas yang telah direncanakan, sehingga dapat mencapai sasaran dan tujuan lembaga pendidikan. Yang kedua yaitu filsafat kepemimpinan dalam pendidikan. Secara filosofis, kajian kepemimpinan dalam pendidikan berada dalam wilayah filsafat pendidikan dan etika kepemimpinan. Filsafat pendidikan berusaha menjawab pertanyaan tentang hakikat manusia, tujuan pendidikan, dan nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi. Dalam konteks ini, kepemimpinan pendidikan dipahami sebagai proses reflektif dan etis untuk mengarahkan lembaga pendidikan sesuai dengan cita-cita kemanusiaan dan keadilan. Kepemimpinan yang berlandaskan filsafat pendidikan akan lebih menekankan pada aspek pembentukan karakter, nilai moral, dan kesadaran kritis, bukan hanya pada pencapaian target administratif. Kepemimpinan yang berbasis filsafat juga menekankan pentingnya dialog, partisipasi, dan keadilan dalam proses kepemimpinan. Dalam perspektif Islam, filsafat kepemimpinan pendidikan mengacu kepada nilai-nilai tauhid, keesaan Allah, nubuwah, Rasul sebagai teladan, dan khalifah, manusia sebagai wakil atau kepemimpinan di bumi. Kepemimpinan pendidikan Islam menekankan bahwa pemimpin adalah pelayan atau servant leader yang harus menjunjung tinggi keadilan, kejujuran, amanah, dan rahmah. Yang ketiga yaitu ontologi kepemimpinan dalam pendidikan. Ontologi kepemimpinan berkaitan dengan hakikat pemimpin dan hakikat kepemimpinan itu sendiri. Dari sisi filosofis, pemimpin pendidikan bukan sekedar pemegang jabatan, tetapi subjek yang memiliki kewajiban moral terhadap proses pendidikan dan pembentukan manusia. Kepemimpinan dan pendidikan juga bersifat relasional, yakni lahir dari interaksi manusia-manusia dalam lembaga pendidikan. Dalam konteks pendidikan Indonesia dan manajemen pendidikan Islam, ontologi kepemimpinan menempatkan pemimpin sebagai khalifah yang mengemban amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengelola lembaga pendidikan. Kepemimpinan bukan milik pribadi, tetapi milik komunitas karena hasil kepemimpinan dinikmati oleh guru, peserta didik, dan masyarakat. Oleh karena itu, kepemimpinan dalam pendidikan harus dipahami sebagai proses kolektif dan dialogis, bukan absolut dan otoriter. Pemimpin bekerja sama dengan semua elemen sekolah atau madrasah untuk mencapai tujuan bersama, sambil tetap menjaga prinsip keadilan dan integritas. Selanjutnya yaitu epistemologi kepemimpinan dalam pendidikan. Epistemologi kepemimpinan berkaitan dengan bagaimana pengetahuan tentang kepemimpinan diperoleh dan bagaimana pengetahuan tersebut diterapkan. Dalam konteks kepemimpinan transformatif, pengetahuan kepemimpinan tidak hanya berasal dari teori manajerial, tetapi juga dari pengalaman, refleksi, dan dialog dengan guru, peserta didik, dan stakeholder. Dalam konteks Indonesia, epistemologi kepemimpinan juga melibatkan kajian tentang nilai-nilai Islam, norma agama, dan tradisi keilmuan keislaman yang menjadi sumber pedoman bagi pemimpin pendidikan. Dengan demikian, pengetahuan kepemimpinan bukan hanya sekedar pengetahuan teknis, tetapi juga pengetahuan normatif dan etis. Kemudian yang kelima yaitu aksiologi kepemimpinan dalam pendidikan. Aksiologi kepemimpinan berkaitan dengan nilai dan tujuan kepemimpinan dalam pendidikan. Secara filosofis, tujuan kepemimpinan dalam pendidikan bukan hanya pada pencapaian target mutu, tetapi juga pada pembentukan manusia yang berakhlak mulia, berpikir kritis, dan berorientasi pada kebaikan bersama. Nilai-nilai seperti keadilan, kejujuran, kepedulian, tanggung jawab, dan integritas menjadi dasar orientasi kepemimpinan. Dalam konteks manajemen pendidikan Islam, nilai-nilai keislaman seperti amanah, ihsan, rahmah, dan adil sangat penting untuk dijadikan landasan moral kepemimpinan. Dengan demikian, aksiologi kepemimpinan mengarahkan pemimpin untuk tidak hanya memperhatikan aspek efisiensi dan efektivitas, tetapi juga aspek keadilan, kebaikan, dan pemberdayaan semua pihak di dalam lembaga pendidikan.
Yang selanjutnya yaitu B. Kajian filosofis kepemimpinan dalam pendidikan. Yang pertama, kepemimpinan transformatif dan basis filosofisnya. Kepemimpinan transformatif merupakan salah satu model pemimpinan yang paling relevan dengan kajian filosofis. Kepemimpinan transformatif menekankan inspirasi visi, pembentukan kesadaran, dan pemberdayaan bagi para pengikut. Dari sisi ontologi, kepemimpinan transformatif memandang manusia sebagai makhluk yang berpotensi untuk tumbuh, berkembang, dan mengubah realitas. Dalam konteks pendidikan, hal ini berarti guru, peserta didik, dan semua elemen lembaga pendidikan memiliki potensi untuk berkontribusi secara aktif dalam sebuah perubahan. Dari sisi epistemologi, kepemimpinan transformatif berpendirian bahwa pengetahuan dan kebijaksanaan kepemimpinan dibangun melalui dialog, refleksi, dan pengalaman bersama. Pemimpin mendengarkan, berdiskusi, dan belajar dari semua pihak, sehingga keputusan yang diambil lebih matang dan berbasis pada nilai-nilai bersama. Kemudian dari sisi aksiologi, kepemimpinan transformatif sangat dekat dengan nilai-nilai keadilan, pemberdayaan, dan kebaikan bersama. Kepemimpinan transformatif bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, motivasi, dan komitmen untuk semua pihak dalam mewujudkan visi pendidikan yang lebih beradab dan manusiawi. Model kepemimpinan ini sangat relevan dalam konteks pendidikan Indonesia, terutama dalam upaya mendorong kepala sekolah dan kepala madrasah untuk menjadi agen perubahan yang inspiratif dan partisipatif. Yang ke-C, implikasi kajian filosofis kepemimpinan dalam pendidikan, yaitu yang pertama, implikasi terhadap kebijakan pendidikan. Kajian filosofis kepemimpinan mengarahkan kebijakan pendidikan untuk menempatkan kepemimpinan sebagai nukleus dan penggerak utama perubahan, bukan sekedar perangkat administratif. Kebijakan pengembangan kepemimpinan sekolah, kepala madrasah, dan dosen perlu mengedepankan aspek peningkatan kapasitas etis, reflektif, dan partisipatif, bukan hanya kemampuan teknis. Baik, yang terakhir yaitu kesimpulan. Kajian filosofis kepemimpinan dalam pendidikan menegaskan bahwa kepemimpinan bukanlah aktivitas teknokratis semata, melainkan dimensi yang berakar pada ontologi, epistemologi, dan aksiologi manusia dalam konteks pendidikan. Kepemimpinan transformatif yang menekankan visi, inspirasi, dan pemberdayaan dapat menjadi landasan filosofis yang tepat untuk mengembangkan kepemimpinan pendidikan yang berorientasi pada nilai, etika, dan keadilan. Dalam konteks Indonesia, kepemimpinan pendidikan perlu direkonstruksi agar tidak hanya berorientasi pada administrasi dan standar mutu, tetapi juga pada pembentukan manusia yang berakhlak mulia, berpikir kritis, dan berorientasi pada kebaikan bersama. Nilai-nilai keadilan, integritas, kepedulian, dan partisipasi menjadi fondasi yang dalam membangun kepemimpinan yang humanis dan transformatif di lingkungan pendidikan.